Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kegiatan hari ini, hari Sabtu 18 April 2026, kita dapat melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sudah sejak lama. Mudah-mudahan meskipun kegiatan hari ini kita sedikit mengalami kendala di awal, mudah-mudahan kedepannya kita tidak mengalami lagi kendala dan berjalan dengan lancar. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, seluruh sahabat, dan mudah-mudahan sampai juga pada kita selaku umatnya. Kita langsung saja pada kegiatan yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dari SMPN Negeri 4 Malangbong, yakni Ibu Nenden Sri Rahayu, SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita melaksanakan launching program pertama di komunitas belajar sekolah kita, yaitu Giat Murmalah, untuk sharing berbagi tentang praktik baik melalui digitalisasi. Alhamdulillah, sebagai kepala sekolah, saya sangat bangga sekali di kegiatan hari ini tentunya dengan kontribusi Ibu Bapak SMP 4 Malangbong yang selama ini terus tumbuh dan berkembang melalui proses pembelajaran yang tidak ada hentinya sampai menjadi sekolah yang bisa dikatakan kita betul-betul berubah dari level 3 ke level 7 dan seterusnya. Semoga kita menjadi level-level terbaik di masa yang akan datang. Dan pada kegiatan hari ini saya harapkan sebagai kepala sekolah, Ibu Bapak mengikuti kegiatan ini sampai tuntas. Kemudian kita juga mendengarkan nanti penguatan dan pengarahan dari Ibu Pengawas, Ibu Nun Komalawati, yang akan hadir hari ini memberikan sedikit pencerahan tentang kegiatan kita hari ini. Mungkin itu saja, kita ikuti sampai selesai. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan acara webinar launching pertama kita di tahun 2026 untuk SMP 4 Malangbong. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bisa bertatap maya, bertemu silaturahmi dalam rangka kegiatan webinar implementasi pembelajaran melalui media digital. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali kegiatan ini bisa diselenggarakan baru pertama ya Bapak Ibu ya. Ini tahap awal, tahap pertama yang namanya belajar, masih ada kesalahan, masih ada kekurangan, tidak apa-apa. Ini merupakan sebuah terobosan baru dari sekolah bina saya khususnya SMP 4 Malangbong. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP 4 Malangbong, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP 4 Malangbong beserta staf tata usaha SMP 4 Malangbong. Alhamdulillah, saya ketika mendengar ada informasi baru kemarin tahunya ya, baru kemarin dari Ibu Kepala ada webinar yang diselenggarakan oleh para guru SMP 4 Malangbong. Saya bangga sekali. Saya bangga karena baru kali ini ada terobosan sekolah ataupun guru dalam ini menyelenggarakan webinar. Karena selama ini belum pernah ada sekolah atau guru yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Meskipun banyak kekurangan ataupun kesalahan itu wajar. Karena ini merupakan langkah awal terobosan baru bagi SMP 4 Malangbong. Dalam kegiatan implementasi pembelajaran dengan menggunakan media digital ini memang sebuah tuntutan bagi semua para guru, semua stakeholder yang ada di pendidikan. Ini merupakan tuntutan yang harus kita pahami gitu. Harus kita pahami
kita aplikasikan, harus kita praktekkan kepada siswa kita agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas di masing-masing sekolah. Ketika ada kegiatan ini, alhamdulillah saya sangat bangga sekali. Khususnya mungkin untuk tahap ini Pak Denny dan Ibu Fitriani ya, terima kasih. Bagus sekali, semangat yang luar biasa, kompetensi yang sangat luar biasa untuk Pak Denny dan Ibu Fitriani, dan nanti selanjutnya menyusul dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Baiklah Ibu Bapak, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja pada kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan penyampaian pemateri. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Ahmad Rifai. Tapi untuk sebelum dimulai, saya akan bacakan terlebih dahulu sedikit CV dari beliau. Untuk nama lengkapnya yaitu Bapak Denny Ahmad Rifai, SPD. Beliau ini merupakan lulusan dari STKIP Garut dengan jurusan Bahasa Inggris. Kebetulan ya hari ini itu pematerinya sama, yaitu lulusan dari STKIP Garut dan merupakan jurusan yang sama juga, yaitu jurusan Bahasa Inggris. Mudah-mudahan kedepannya ada dari dari IPS boleh, dari IPA, dari mata pelajaran yang lain. Kita lanjutkan pada riwayat berorganisasi dari Bapak pemateri kita. Yang pertama yaitu beliau pernah menjadi Hipma di Sanding pada tahun 2008 sampai 2011. Kemudian beliau juga aktif di Karang Taruna Marunda di Sanding yang aktif sampai sekarang ya Pak ya. Beliau betul-betul panutan saya dalam hal berorganisasi. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa juga setidaknya untuk jangan dulu sejajar lah, setidaknya saya ada di belakang beliau. Oke, kita langsung saja sambut untuk pemateri yang pertama kita kepada Bapak Denny Ahmad Rifai. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman dan Islam yang paling utamanya. Salawat beserta salam semoga selamanya telah terlimpah pada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Pengawas Bina dan yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 4 Malangbong serta rekan-rekan seperjuangan, sahabat-sahabat sejati saya di SMP Negeri 4 Malangbong, baik tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan, para dewan guru, tenaga administrasi sekolah di SMP Negeri 4 Malangbong yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, tentunya tidak ada niatan dari saya untuk menggurui, apalagi memberikan satu bentuk materi yang saya kira kembali lagi bukan menggurui, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita sharing saja, kita berbagi saja untuk saling mengisi satu sama lain, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya untuk memberikan satu pembelajaran di ke depan dan menghasilkan satu hasil pendidikan, hasil pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Baik, sebelum ke pemaparan materi, bisa dilihat dulu ada sebuah video ya.
Di sini kita lihat konsep dasar apa itu pembelajaran, apa itu media, apa itu multimedia pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Saya tidak akan lebih dalam lagi tentang hal itu. Saya yakin rekan-rekan yang saya banggakan tentu lebih memahami konsep dasar seperti itu. Tapi kita akan lebih fokus pada apa itu multimedia. Ya. Multimedia berasal dari dua kata yaitu multi dan media yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki bahwasannya multi itu artinya banyak, sedangkan media itu berasal dari bahasa Latin juga yaitu medium, yang artinya medium itu adalah media, perantara. Nah, dari penggabungan tersebut, maka multimedia adalah perpaduan bermacam-macam media seperti teks, animasi, gambar, video, dan lain-lain, kemudian disatukan dalam bentuk file digital dengan bantuan komputer untuk menyampaikan informasi atau pesan. Multimedia pembelajaran di sini artinya adalah berbagai macam kombinasi suara, video, dan animasi yang menjadi satu kesatuan dan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain bahwasanya di sini multimedia pembelajaran ini adalah kombinasi dari berbagai macam media pembelajaran yang tidak hanya mengandalkan satu jenis media pembelajaran. Ya, bisa berupa tadi penggabungan adanya teks, ada animasi, ada gambar, ada video. Nah, di-combine, di-unite, disatukan menjadi satu bentuk media pembelajaran namanya multimedia, yang artinya penggabungan dari berbagai macam media yang ada. Ada dua sisi yang berbeda di sana. Ada media pembelajaran, ada multimedia pembelajaran. Apa bedanya media pembelajaran dengan multimedia pembelajaran? Kalau secara sederhananya, bukan secara teoritis, mungkin Bapak Ibu yang guru-guru hebat ya, guru-guru hebat juga bisa menebak, bisa menganalisis bagaimana perbedaan antara media pembelajaran dengan multimedia pembelajaran. Oke, di sisi sebelah kiri kita lihat ada media pembelajaran. Di sebelah kanan layar kaca Anda ada multimedia pembelajaran. Nah, perbedaannya sangat kentara sekali, ya. Kalau media pembelajaran itu hanya satu, tunggal, ya. Ya, maaf, guru yang terhormat ini kita lihat si Bapak guru ini hanya mengandalkan satu bentuk tulisan yang berada di papan tulis, ya. Berarti bentuknya hanya berupa tulisan dengan menggunakan kapur tulis dan juga papan tulis, ya, sebagai media. Berarti hanya bentuk visualnya hanya satu, tulisan. Sementara di sebelah kanan bisa kita lihat ini multimedia pembelajaran. Dengan multimedia pembelajaran kita bisa memanfaatkan berbagai macam kombinasi, berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan, sumber-sumber atau sumber media yang beraneka ragam disatukan menjadi satu. Kita lihat ada videonya, ada layarnya, kemudian ada audionya juga, kemudian menggunakan mungkin ada touching screen-nya dan lain sebagainya. Apa yang melatar belakangi terjadinya satu bentuk multimedia pembelajaran yang sangat penting, sangat urgent dilakukan oleh kita sebagai guru-guru yang hebat, guru-guru yang semangat dalam menghadapi perubahan. Di sini ada sebuah teori, ya, yang dikemukakan oleh Edgar Dale, ya, namanya itu adalah kerucut pengalaman Edgar Dale. Bisa kita lihat, ya, di sana terdiri dari 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada kerucut seperti itu dikemukakan oleh Edgar Dale, namanya adalah Cone of Experience, ya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa manfaat dari multimedia pembelajaran. Ini saya kutip dari Kemendikbudrismen, ya, kebetulan ini adalah salah satu tokonya menurut Pak Gatot tahun 2008. Manfaat multimedia pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Siswa dapat belajar dengan kemampuan atau kesiapan dan keinginan mereka. Artinya pembelajaran mandiri. Ya, ini manfaat dari multimedia pembelajaran. Ya, mungkin saya yakin ya, yang sudah pernah cobalah dengan menggunakan layar interaktif di smartboard atau smart TV yang ada di ruang multimedia SMP 4 Balangbong bisa merasakan bagaimana anak dengan menggunakan multimedia pembelajaran itu, anak itu betul-betul mandiri. Dan anak-anak juga betul-betul berebut. Ya, betul-betul berebut. Mau menjawab ke depan siapa, dia berebut. Dan mandiri, dia memecahkan masalahnya juga mandiri. Kemudian yang kedua, tutor yang sabar. Artinya, siswa belajar dari tutor yang sabar, kompeten, yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dari siswa. Gimanakah sabar, kan sumbernya juga. Coba kalau kita sumbernya secara langsung dari kita, ceramah saja. Kebagian 3 jam pembelajaran, kita saja sebagai medianya. Hanya satu, menjelaskan saja. Itu akan memberikan satu hal yang membuat anak menjadi jenuh. Dan kita tidak sabar, capek lah. Jadi kalau komputer, kalau layar, kalau media, multimedia seperti itu, yakin tidak akan. Yang ketiga, ada umpan balik seketika atau instant feedback. Siswa akan terdorong untuk mengajar pengetahuan dan memperoleh umpan balik yang seketika. Nah, kita sebagai guru juga tentunya harus mengetahui bagaimana kita mengembangkan multimedia pembelajaran. Kalau yang saya pernah coba itu dengan menggunakan dulu zaman tahun berapa ya, sistem flash itu. Kalau sekarang kan lebih canggih lagi dengan AI dengan lain sebagainya, itu lebih mudah. Ya. Kalau zaman dulu memegang PowerPoint saja juga lumayan gelagapan, tapi dengan adanya Canva, dengan adanya AI itu akan lebih mempermudah. Nah, di sini ada beberapa prinsip pengembangan multimedia pembelajaran menurut Setiadi tahun 2003 menyatakan bahwa proses pengembangan multimedia pembelajaran mengikuti ruang seperti yang berikut. Yang pertama, berarti di sini ada 5 tahapan ya, ada 5 prinsip dalam prinsip pengembangan multimedia pembelajaran. Yang pertama, ada analisis, yang kedua desain, 3 pengembangan, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir adalah distribusi. Ya, ada 6 jenis multimedia pembelajaran. Yang pertama, multimedia interaktif, yang kedua multimedia linier, yang ketiga multimedia hiperaktif, kemudian multimedia kids dan multimedia presentasi pembelajaran serta multimedia pembelajaran mandiri ya. Demikian Bapak Ibu guru yang super hebat, pemaparan materi dari saya yang insya Allah sangat sederhana, tapi walaupun sederhana mudah-mudahan memberikan satu manfaat yang banyak, memberikan kesan yang bermakna, dan insya Allah untuk menghasilkan generasi peserta didik yang lebih hebat ke depannya. Terima kasih, itulah pemaparan materi saya. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Cukup sekian. Hatur nuhun, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.